jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GPPS Jemaat Palu. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah. Mari siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri kita untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, serta baca Alkitab saat penghamba menunjuk ayat, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah, bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, berpakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kembali boleh berjumpa di dalam ibadah kita, ibadah online saat ini. Dan kita bersyukur, saya percaya walaupun keadaan belum memungkinkan untuk kita boleh berjumpa, bertatap muka bersama-sama untuk menaikkan pujian kita dalam ibadah bersama, saya percaya Allah kita adalah Allah Maha Hadir. Amin. Dia ada di mana-mana. Kalau roh Allah ada di tempat ini, saya percaya roh Allah juga ada di tempat saudara, di mana saudara berada. Pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah Roh Kudus, kita memerlukan Dia setiap waktu dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu, amin, dekat denganmu, tinggal di hadirat. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadirat, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu.
Kami rindu, kami rindu, kami rindu senantiasa di hadirat-Mu. Kami rindu Allah Roh Kudus, kami perlu pribadi-Mu setiap waktu. Haleluya. Kami sendiri, Kau memberi Allah Roh Kudus menolong kami, memberi kami kekuatan, selalu menyertai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami rindu ya Tuhan selamanya Kau tetap ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami rindu senantiasa menikmati persekutuan ini bersama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur seterusnya dan sampai selama-lamanya ya Tuhan kami mau tinggal di hadirat-Mu. Karena kami tahu ada kekuatan yang baru selalu Engkau berikan kepada kami. Ada penghiburan, ada penyertaan, ada pemulihan yang Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih kami bersyukur saat ini ya Tuhan. Kami rindu lebih lagi memuliakan Engkau karena Engkau layak untuk kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Jemaat Tuhan, terimalah sukacita sorga memenuhi kita semuanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin Tuhan, terima kasih. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau
bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih buat sukacitamu bagi kami Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Teman-teman, apa kabarnya? Walaupun kita di rumah, tetap semangat ya. Namaku Jayden, mengingatkan sama teman-teman semua. Jangan lupa ibadah sekolah minggu jam 4 sore di YouTube GPPS Palu. Teman-teman, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman dapat pemberitahuan sekolah minggu sudah dimulai. Jangan lupa ibadah online sekolah minggu jam 4 sore di rumah aja. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti Malam Praise and Worship mulai tanggal 21 sampai 30 Mei 2020 pukul 8 sampai 9 malam secara live melalui Instagram dan Facebook GPPS Palu. Hati ini hanyalah dekatmu. Terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung GPPS Jemaat Palu. Bantuan dalam bentuk dana dapat saudara salurkan melalui rekening berikut. Bawa kami lebih dalam lagi, ya Roh Kudus. Masuk dalam hadirat-Mu. Biar kami lebih mengenal-Mu, Tuhan. Bawa kami untuk boleh menikmati pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau di dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu, bersama Allah Roh Kudus, bersama Roh-Mu ya Tuhan, Engkau akan merubahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Menikmati kemuliaan-Mu, penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku. Kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu,
lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, amin, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua, kami yang ada di tempat ini, kami yang melayan pekerjaan Tuhan, bahkan setiap sidang jemaat Tuhan saat ini memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami boleh memberkati Engkau, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan ini ya Tuhan, dan kami rindu apa yang kami sudah lakukan saat ini boleh menyenangkan akan hati Tuhan, menjadi satu kerinduan kami. Allah Roh Kudus, biarlah kiranya Kau terus memenuhi akan kehidupan kami, karena hanya oleh karena kuasa Roh-Mu itulah yang akan merubah akan kehidupan kami. Hanya urapan Allah, kehadiran Allah, pribadi Allah yang memenuhi akan kehidupan kami. Itulah yang akan merubah akan kehidupan kami, pribadi kami, karakter kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ditaburkan saat ini tepat di tanah hati yang subur, di tanah hati yang paling baik, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar, berbuah-buah demi hormat kemuliaan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami berdoa buat hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sertai hamba-Mu dengan Roh-Mu Tuhan, agar setiap apa yang diperkatakan, apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan, adalah kehendak Tuhan, isi hati Tuhan bagi kami hari-hari ini Tuhan, untuk kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Segala rencana kuasa kegelapan roh jahat apapun bentuknya yang mau mencoba mengganggu pendengaran kami, bahkan yang mau mengganggu konsentrasi ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan kuasa-Mu. Dan kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dimanapun saat ini saudara berada. Dan pertama-tama kami menyambut semua jemaat dan pemirsa dari berbagai daerah yang sedang bergabung dengan ibadah online GPPS Jemaat Palu. Senang hati bersama dengan saudara menikmati ibadah bersama pada saat ini. Dan juga sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan,
kita juga akan mengucap syukur dan mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun untuk sepanjang minggu ini. Yang pertama yaitu Saudari Febianti Podengge, kemudian Ibu Niketut Setia Hati, dan kemudian Saudara Hendra Ali, Ibu Erlin Chandra atau Saudari Acoy, kemudian Ibu Wehelmina Polii, Ibu Regina Masora, dan kemudian Bapak James Peter Potuda, kemudian Saudara Daniel Surya Pratama, dan Bapak Herman Pakaya, Daniel Medi Christian Purnama. Ya, puji Tuhan, kita bersuka cita buat segala campur tangan Tuhan yang berlaku atas kehidupan saudara kita. Kita berdoa untuk mereka. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, Engkau Allah yang sudah menyertai setiap saudara-saudara kami yang saat ini bergabung dengan kami di dalam acara ini, dalam ibadah ini, dan kami juga Tuhan bersuka cita buat segala kebaikan-Mu, penyertaan, penggembalaan Tuhan untuk seluruh saudara-saudari kami dan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan sudah menyertai mereka menjalani hari-hari mereka, sudah menggenapi setiap janji-Mu yang mereka perlukan, yang butuhkan. Tuhan sudah campur tangan, dan untuk hari-hari yang akan datang kami mohon kiranya Engkau terus menyertai setiap pribadi, melindungi, tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu, hingga semuanya boleh tetap hidup di dalam rancangan Allah. Sukacita, damai, sejahtera Allah tetap menjadi bagian dalam hidup mereka. Kesehatan senantiasa melimpah atas kehidupan mereka, dan semua usaha pekerjaan, studi semua diberkati dan disertai Tuhan. Semua yang terkait dalam kehidupan mereka semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur memberkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saat ini gereja Tuhan sedang berada dalam suasana memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan juga ada beberapa gereja juga yang mengadakan ibadah-ibadah pujian penyembahan ataupun juga doa-doa baptisan Roh Kudus sehubungan dengan hal itu. Dan saat ini saya juga akan memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus, dan saya saudara sangat senang dengan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagi-bagikan, karena saya percaya bahwa kita semuanya berada di dalam suasana yang sedang menanti-nantikan dan juga tetap menanti-nantikan Tuhan di dalam segala aktivitas hidup kita untuk turut bekerja, menolong dan menyertai kita. Untuk tema firman Tuhan yang akan saya bagi-bagikan pada saat ini adalah kamu adalah bait Allah di bumi, ya, atau bait Roh Kudus, ataupun juga rumah Allah, tempat tinggal Tuhan. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu adalah firman Allah yang tertulis di dalam beberapa kitab yang kita percayai. Dan untuk saat ini saya akan mulai dengan satu hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang keberadaan daripada Allah Tritunggal kita, atau tentang Allah Tritunggal kita. Saudara, di dalam slide nanti saudara juga akan menyaksikan tentang Yohanes pasal 1 ayat 1 tentang Allah Tritunggal, berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kalau kita melihat tentang Allah Tritunggal, bahwa firman itu adalah perkataan Allah yang kita tahu seperti yang ada di dalam Kejadian, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman. Oleh firman segala sesuatu terjadi.
Dan firman itu di dalam pembacaan ini adalah Allah sendiri, dan Allah telah menjadi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian tentang Roh Kudus, kita tahu bahwa Roh Kudus saat ini yang sedang kita peringati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan yang juga beberapa gereja sedang menanti-nantikan suatu pengalaman yang baru tentang pengalaman pencurahan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu nama lainnya adalah Roh Allah. Roh Kudus atau Roh Allah yang turun ke dunia. Di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 berkata, kemudian daripada itu akan terjadi. Nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus dikatakan akan terjadi. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi Roh Allah turun ke dunia dan dikatakan turun ke atas semua manusia. Dan pribadi daripada Yesus Kristus yang firman itu telah menjadi manusia, kita tahu bahwa di dalam karyanya Yesus Kristus telah menyelesaikan tugasnya dengan mati di atas kayu salib. Dan dikatakan di sini saudara bahwa Yesus Kristus berkata, tetapi aku mengatakan yang benar kepadamu, lebih baik untuk kalian, ini dalam terjemahan sehari-hari di dalam Yohanes 16 ayat 7, lebih baik untuk kalian kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Maksud daripada ayat ini saudara, seperti yang kita ketahui bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Firman yang telah menjadi manusia itu datang untuk menyelamatkan kita melalui kematiannya, melalui karya penyaliban di atas kayu salib, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan kemudian setelah Yesus atau sebelum Yesus melakukan karya penyelamatan itu, dia memberitakan kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya pada waktu itu, bahwa aku akan, secara tidak langsung berkata bahwa aku akan segera menyelesaikan tugas penyelamatan yang aku akan lakukan, yang aku akan kerjakan di atas kayu salib. Dan kemudian setelah itu adalah lebih berguna kalau aku pergi, supaya roh penolong itu atau penolong itu akan datang kepadamu. Nah saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus itu, nama lain daripada Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur. Roh penolonglah yang akan melanjutkan pekerjaan daripada Yesus Kristus, atau membawa orang-orang untuk percaya kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita di atas kayu salib. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saudara dan saya, sebelum kita menjadi orang percaya, yang menghantar kita, yang membuka pikiran kita, yang membuka hati kita, yang mencelikkan mata kita, bahwa kita adalah orang berdosa, itu adalah Roh Kudus. Dikatakan adalah lebih berguna kalau dia datang, karena dia akan datang untuk mengisapkan dunia akan dosa dan penghakiman. Jadi tanpa karya Roh Kudus, kita tidak akan menemukan posisi kita atau tidak menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Jadi Roh Kuduslah yang menginsafkan kita. Roh Kuduslah yang membuka hati dan pikiran kita dan menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang memerlukan keselamatan. Dan kemudian dia menolong kita untuk menghantar kita bagaimana kita menerima atau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya
Dikatakan di dalam Yehezkel, saudara, di dalam nubuatan Yehezkel 36 ayat yang ke-27 berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh Allah yang telah membawa kita untuk mengalami penyelamatan daripada Yesus Kristus atau mengalami anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Selanjutnya tidak meninggalkan, tetapi dikatakan roh itu akan ditaruhkan atau akan tinggal diam di dalam batinmu, di dalam hati kita. Dan di dalam Yohanes berkata, Ia akan menyertai kamu. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus yang telah menolong kita dalam mengalami keselamatan selanjutnya akan terus bekerja untuk menolong kita, untuk menyertai kita, dan dikatakan diam di dalam kita. Ya, diam di dalam kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semuanya sungguh merindukan adanya persekutuan secara khusus dengan Tuhan, dan itulah yang Tuhan inginkan, bahwa Yesus ingin supaya kita tidak jauh daripada Allah, supaya kita tetap mengerjakan, supaya kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Itulah sebabnya saudara, Roh Kudus datang. Dan dikatakan ketika dia datang, dia mengisi kehidupan kita. Ibaratnya saudara, kalau orang minum, Roh Kudus itu akan tinggal diam di dalam kita. Tetapi tidak hanya seperti itu, Roh Kudus itu juga akan melingkupi kehidupan kita. Dibaptis artinya dilingkupi. Kita berada di dalam lingkupan, di dalam kekuasaan daripada Roh Kudus itu. Jadi seperti kalau saudara melihat orang yang minum air, ya, jadi bukan hanya minum kemudian air itu di dalam, tetapi dikatakan bahwa ibaratnya seperti ilustrasinya itu seperti orang yang berenang. Ya, berenang di dalam air. Seperti juga yang dijelaskan di dalam Yehezkel. Dikatakan bahwa ketika sudah sampai di dada, ketika sudah Roh Kudus itu sudah memenuhi orang, maka orang itu berenang di dalam aliran Roh Kudus itu, atau di dalam kekuasaan daripada Roh Kudus. Nah saudara, inilah yang akan terjadi dan terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya, yang sungguh-sungguh ingin terus meningkatkan pengalaman-pengalaman imannya dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, firman Allah berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kembali kepada tema tadi, berkata bahwa kita adalah rumah Allah, bait Allah, tempat kediaman Allah di bumi ini. Jadi awal mulanya melalui baptisan Roh Kudus, melalui Allah tinggal di dalam kita, atau Roh Allah tinggal di dalam kita. Dan kemudian dikatakan saat itu kita menjadi bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita. Di dalam kitab yang sama dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah. Nah, ini suatu hal yang sangat istimewa dan yang luar biasa Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya menyelamatkan kita kemudian meninggalkan kita. Ya, memang Yesus saat ini dikatakan sudah berada, sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Tetapi yang sedang menyertai kita, yang sedang menolong kita untuk menjalani hidup kekristenan kita, menjalani iman kita adalah Roh penolong, Roh Kudus yang dikatakan diam atau tinggal di dalam kita. Dia tinggal dalam hidup saudara. Saudara percaya? Kalau saudara percaya, saudara akan punya pengalaman-pengalaman yang dikatakan yang
tidak pernah kita pikirkan, yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, tapi itulah yang dilakukan bagi kita. Karena Dia memberikan kita pengalaman-pengalaman yang baru, selalu baru tiap pagi atau tiap hari. Nah, saudara rindu untuk mengalaminya? Selanjutnya saudara, dikatakan bahwa setelah kita menjadi bait Allah, setelah kita menjadi bait Allah, maka di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38 berkata saudara, di dalam ayat itu menjelaskan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu dikatakan dari dalam hati orang yang ditempati oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu tinggal, akan mengalir aliran-aliran air hidup, akan dialiri oleh aliran air hidup. Hal ini saudara merupakan satu penggenapan atau apa yang pernah dituliskan di dalam kitab Yehezkiel pasal 47 ayat yang ke-9. Yehezkiel 47 ayat yang ke-9 berkata, itu tentang ketika terjadi suatu Allah memberikan suatu firman kepada Yehezkiel, dikatakan hal yang akan terjadi dari bait Allah, dari orang yang telah dikuasai oleh Roh Kudus, yang telah mengalami pencurahan Roh Kudus, hal yang akan terjadi. Dikisahkan di situ bahwa kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Saudara tahu air laut itu asin, tetapi akan berubah menjadi tawar, bisa dinikmati oleh makhluk yang lain. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Saudara silakan baca kisah ini di dalam Yehezkiel 47. Saudara akan menemukan di situ tentang gambaran dari bait Allah, gambaran dari hidup orang yang percaya, gambaran dari orang yang telah didiami atau menjadi bait Allah, akan mengalirkan aliran-aliran air hidup dimanapun pergi. Situasi apapun yang akan dihadapi, semuanya akan berubah. Jadi kita melihat tentang apa yang Roh Kudus lakukan melalui kehidupan saudara sebagai baitnya. Saudara berada di suatu posisi atau kondisi yang tidak nyaman, tapi ketika saudara menyadari bahwa Roh Allah ada di dalam hidup saudara, dan kemudian saudara mulai bersekutu dengan Roh Kudus, suasana hati saudara akan kembali menjadi penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, ketenangan. Di kantor saudara melihat situasi keadaan yang tidak mengenakan, di rumah atau dimanapun saudara pergi, situasi-situasi yang tidak enak, situasi-situasi yang keruh, yang penuh dengan mungkin cerita-cerita yang tidak enak, yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Ketika saudara hadir sebagai bait Allah, maka semestinya dari hidup saudara akan mengalir aliran-aliran air hidup. Karena dikatakan kemana saja air itu mengalir, kemana saja orang percaya itu berada, semuanya akan berubah. Di sana akan hidup, suasana akan kembali dengan suasana surgawi. Ada pengharapan di situ, ada suatu penghiburan bagi yang susah, ada satu semangat yang baru bagi orang yang jumpa yang berada dalam kekhawatiran. Apalagi saat ini saudara, situasi keadaan yang saya percaya pasti banyak mengganggu hati dan pikiran dan mendatangkan kekhawatiran, ketakutan bagi banyak orang. Tetapi ketika anak Tuhan ada di situ, suasana itu harus berubah. Keadaan di situ harus berubah. Amin saudara. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Yang berikutnya dikatakan bahwa tempat Roh Kudus kita menjadi bait Allah, hidup kita juga adalah tempat Roh Kudus memanifestasikan karakternya. Ya kan? Selain untuk merubah kehidupan kita, dalam Kejadian kita tahu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Keadaan yang sempurna, baik, tetapi karena dosa semuanya jadi rusak. Karena ketidaktaatan semua dirusak. Dan kemudian dikatakan sejak saat itu manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Karakter Allah sudah rusak. Sifat-sifat Allah sudah rusak. Tetapi ketika kita menjadi bait Roh Kudus, Allah ada di dalam kita, maka akan terjadi suatu pemulihan. Karakter Allah itu akan kembali di dalam kehidupan kita melalui proses dan kerjasama kita tentunya dengan Tuhan. Seperti yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah suatu hal yang dihasilkan oleh Roh Kudus melalui Dia tinggal dalam kita, melalui kita mengizinkan Dia untuk leluasa bermanifestasi di dalam kehidupan kita. Akan ada buah-buah roh, akan ada kasih yang dunia ini tidak bisa berikan, yang siapapun saudara tidak akan pernah menemukannya, hanya dari Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ketenangan. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Bisa muncul sejenak, tetapi tidak akan tahan lama. Karena buah roh itu sudah ada di dalam kita, sedang bertumbuh. Ada kesabaran ketika ada masalah, ada penderitaan atau ada gangguan dalam emosi kita atau di dalam pikiran kita. Ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah suatu hal yang Roh Kudus akan terus kerjakan. Jadi jangan saudara pikir bahwa ini kerja secara spontanitas, secara otomatis akan langsung ada ketika kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Itu semuanya adalah proses. Dan terjadi dalam diri kita kalau kita kerjasama dengan Roh Kudus. Roh Kudus sangat baik. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita merindukan bahwa ada banyak hal yang Tuhan janjikan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kita juga harus melihat apa yang menjadi bagian kita. Roh Kudus memang akan selalu siap untuk menolong kita, akan menyertai kita, dan melihat segala pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, mengetahui segala keinginan-keinginan dan apa yang kita sedang perjuangkan. Tetapi saudara, sekali lagi bahwa kita akan merasakan adanya kemudahan dan adanya suatu keringanan, adanya suatu kekuatan dan juga peneguhan ketika kita terus melibatkan Dia. Ada banyak yang Roh Kudus akan lakukan dalam kehidupan kita. Saat ini saya hanya memberitakan sedikit di antara karya Roh Kudus. Tetapi saya percaya bahwa ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu di dalam kita itu selalu memegang kendali di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita ini juga saudara masih hidup di dalam daging dan ada banyak keinginan-keinginan dari diri kita sendiri. Ego kita
Dan dikatakan bahwa hal yang menghalangi Roh Kudus untuk bisa bermanifestasi, bisa beracara dengan leluasa di dalam baitnya itu adalah adanya keinginan daging. Yaitu dikatakan bertentangan antara keinginan roh. Dan itu selalu terjadi pergolakan. Karena keinginan daging itu adalah dari diri kita sendiri. Dan kalau kita tidak mengendalikannya, menguasainya, maka saudara, kerinduan untuk dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengalami bimbingan dan juga pertolongan dari Roh Kudus itu tidak akan terjadi. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, bagaimana prosesnya atau bagaimana caranya? Pertama saudara, dikatakan bahwa kitalah yang harus, di dalam Galatia 5 ayat 16, kitalah yang harus memberi diri kita hidup oleh roh. Itu bagian kita, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau hubungan kita dengan Tuhan renggang, kalau kita mulai malas beribadah, malas berdoa, malas memuji dan menyembah Tuhan, berarti roh kita mulai lemah. Pada saat roh kita mulai lemah, maka kekuatan keinginan daging itu akan kuat, akan tinggi. Emosi akan cepat terpancing. Keinginan mata itu saudara akan gampang dipengaruhi. Keangkuhan hidup akan gampang terjadi. Itulah sebabnya dikatakan bahwa hiduplah oleh roh. Roh itu sudah ada di dalam diri kamu. Kamu sudah menjadi bait Allah. Jadi hiduplah oleh roh artinya buatlah jalan, berkebiasaanlah untuk dipimpin oleh roh. Sekalipun suatu saat saudara mungkin keinginan daging itu enak, nikmat, lezat mungkin. Tetapi kalau kita mengikuti keinginan daging itu, kita akan jadi lemah dengan keinginan roh. Jadi dikatakan bahwa arti daripada hiduplah itu dikatakan punya kebiasaan, membiasakan diri. Membawa diri kita untuk hidup dipimpin oleh roh atau hidup oleh roh. Supaya kita sebagai orang percaya selalu membiasakan diri hidup menurut roh. Roh itu di dalam kita. Dia akan memimpin kita, dia akan mengajar kita, dia akan mengingatkan kita akan firman Allah. Seperti yang di dalam Yohanes berkata bahwa roh itu akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, akan mengingatkan segala yang pernah dikatakan atau firman Allah kepada kita. Nah, tinggal pilihan itu ada pada kita. Kita mau tidak membiasakan atau berusaha membiasakan diri hidup oleh roh atau dipimpin oleh roh. Yang kedua saudara, kita pun juga harus menyalipkan daging dan segala keinginannya. Ya, tadi bahwa kita memaksakan diri untuk melawan dan mengendalikan keinginan daging itu. Dan selain itu dikatakan disalibkan, harus ditekan, ya, ditekan supaya dia tidak naik kekuasaannya atau tidak naik kekuasaannya atau tidak kuat mempengaruhi kita. Suaranya, saya berkata lalu bahwa volumenya harus dikecilkan, itu keinginan daging. Dan volume daripada firman Allah itu harus dikeraskan, harus dinaikkan supaya dia yang memegang kendali jalannya hati dan pikiran kita. Nah, dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Inilah satu tuntutan daripada Allah Roh Kudus jika kita ingin tetap menjadi rumah Allah atau rumah Roh Kudus. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
Jadi Roh Kudus itu akan menolong kita untuk menggagalkan segala bentuk kekuatan pengaruh daripada keinginan daging. Untuk mematikan keinginan daging di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kenapa? Saudara masih ingat firman Allah berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin saudara. Roh Kudus lebih besar kekuasaannya. Ketika kita mau dan bekerja sama dengan Dia, maka Dia akan menolong kita, Dia akan menuntun kita. Jadi sekali lagi saudara, tubuh saudara tempat kediaman Roh Kudus, Roh Allah, untuk menggenapi segala yang Dia janjikan dan untuk membuat kita berhasil di dalam melakukan kebenaran firman Allah. Jadi tubuh kita bukan tempat sampah, bukan isinya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, dan banyak lagi. Nah, dikatakan kalau hal itu saudara kita taruh di dalam, kita biarkan ada di dalam pikiran dan di dalam hidup kita, maka kita, walaupun kita orang percaya, kita orang Kristen, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, tetapi dikatakan kalau kita tidak berusaha untuk mengeluarkan atau terus menjaga kebersihan kehidupan kita, maka kita pun tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tidak akan ada damai sejahtera kita alami, dan ketika Tuhan datang kita tidak juga saudara akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah kebenaran firman Tuhan yang kita percaya bahwa Allah akan membuat perbedaan antara kehidupan kita yang lama dan kehidupan yang baru. Karena kita telah menjadi tempat rumah atau rumah Allah. Kita melihat, lalu pernah saya sampaikan juga tentang bagaimana daripada Yosua dan Kaleb ketika dia menghadapi pertentangan di antara bangsa Israel, tentang apa yang mereka lihat ketika mengintai. Roh Allah, firman Allah berkata, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan a different spirit, punya roh yang berbeda. Ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Harus berbeda roh saudara. Kita punya gaya hidup, punya pola pikir harus berbeda dengan orang yang bukan bait Allah. Harus berbeda di dalam cara pandang kita, di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita. Jangan sama saudara. Tidak ada perbedaan yang kita tidak akan mengalami suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Kita melihat saudara hal ini, kenapa Yosua dan Kaleb bisa mengalaminya, kita pun juga bisa. Dalam ketika terhadap Yusuf juga dikatakan seorang yang penuh dengan roh, atau yang selalu dikendalikan, dikuasai oleh roh. Lalu Firaun berkata kepada para hambanya, apakah kita dapat menemukan orang seperti ini? Seseorang dengan roh Allah di dalam dirinya, memiliki kehidupan yang tampil beda. Daniel pun juga demikian. Daniel ini melebihi para pejabat dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan dia di atas seluruh kerajaannya. Bagaimana dengan keberadaan saudara saat ini? Apakah saudara nikmati perbedaan-perbedaan itu di dalam hidup saudara? Ada satu pengalaman-pengalaman yang tidak pernah saudara bayangkan, tapi Allah lakukan. Karena saudara menjadikan dia pribadi yang spesial dalam hidup saudara, dan bersedia dipimpin, bersedia dikendalikan, bersedia dibawa di dalam seluruh kehendaknya
Dan saya percaya saudara, inilah suatu kekuatan daripada Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan suatu pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang kita alami ketika kita menempatkan Roh Kudus sebagai pribadi yang khusus, yang spesial, menempatkan dia di dalam rumahnya, di dalam baitnya, yaitu dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagi-bagikan pada saat ini, yang saya percaya bahwa kita semua pasti mendapatkan rema dari apa yang kita dengarkan. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku, kuasamu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Inilah doa kami, kerinduan kami kepadamu Roh Kudus, untuk Engkau tinggal di dalam hati kami, menjadikan kami bait-Mu, tempat tinggal-Mu, tempat kediaman-Mu, menjadikan Engkau untuk menjadi Allah dan Tuhan, penolong di dalam kehidupan kami, yang menyertai kami, yang menuntun kami di dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami merindukan Tuhan kehadiran-Mu, kami merindukan Tuhan campur tangan Allah sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami semuanya, sama dengan seluruh jemaat, semua yang mendengarkan kan kebenaran ini, boleh menjadi pribadi yang lain, menjadi pribadi yang ditinggali, yang ditempati, yang dikendalikan, yang dipimpin, yang dipakai oleh Engkau Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran, untuk melakukan segala kehendak-Mu, untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang beracara secara leluasa di dalam kehidupan kami semuanya. Dan segala bentuk
kekuasaan dari si jahat yang ingin mengganggu hati dan pikiran kami, keinginan-keinginan daging kami, keangkuhan hidup dan pola pikir kami, pola hidup kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami taklukkan semua di bawah kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau Allah yang lebih besar itu tinggal dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesuslah Tuhan. Kami rindu Engkau menjadi Tuhan dan Allah bagi bangsa kami. Amin. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Oh, Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah memimpin kami di dalam ibadah ini, kami serahkan terus kehidupan kami di dalam kuasa-Mu. Engkaulah gembala kami, Engkau melindungi kami, Engkau melihara kehidupan kami semuanya. Seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada di dalam segala kondisi mereka, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan mereka. Tuhan berkati semuanya. Dan biarlah Tuhan apa yang Engkau janjikan, kami percaya tidak ada kekuatan apapun yang dapat merubah janji-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami taat dan ketika kami setia, ketika kami mengasihi Engkau, maka Engkau Allah
yang terus akan menggenapi segala perjanjian-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan menyertai kami semuanya. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan memberkati semuanya. Pemerintahan yang ada Tuhan juga menyertai. Karuniakan hikmat, hati yang bijaksana. Dan juga Tuhan Roh Kudus Engkau yang memimpin mereka untuk melakukan segala tugas tanggung jawab yang Allah percayakan, agar semua boleh berjalan terlaksana sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kota kami. Kami serahkan segala kondisi yang ada saat ini. Dan juga Tuhan, untuk pengaruh daripada COVID-19, biarlah Tuhan Engkau Allah yang beracara atas bangsa dan negara kami. Dari Sabang sampai Merauke kami serahkan segalanya di dalam kekuasaan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami yang mengandalkan Engkau. Dan Engkau mendengar doa kami. Dan saat ini segala bentuk kekuatan daripada COVID-19, segala bentuk roh maut yang ada di dalamnya, segala bentuk campur tangan dari kuasa kegelapan yang akan mengganggu kehidupan daripada masyarakat Indonesia, bahkan kami orang-orang yang percaya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan hancurkan semuanya. Kami mohon pembelaan pelindungan Allah atas kehidupan kami, atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau Allah mengasihi kami, dan kami percaya Tuhan Engkau Allah berjanji akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami, dan kami percaya sepanjang hari-hari akan datang kami tetap bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita. Kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita, mengajar kita, memberikan kita hati yang bijaksana, sehingga apapun yang kita kerjakan, yang kita hadapi, kita boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Biarlah ibadah yang saudara ikuti dapat menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.